Assalamualaikum, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Baik, teman-teman, dalam kesempatan yang baik ini saya akan membahas tentang sistem kesenian Cirebon 1. Kita akan membicarakan tentang wayang kulit, kemudian kesenian wayang kulit cepak, kemudian wayang wong dan lukisan kaca. Stay tune ya. Menarik sekali untuk membahas tentang kesenian wayang kulit Cirebon karena sejarahnya erat kaitannya dengan perkembangan budaya, agama, dan kerajaan di wilayah pesisir utara, khususnya Kesultanan Cirebon. Seni wayang ini dulu sering sekali digunakan sebagai media dakwah Islam oleh para wali, terutama Sunan Kalijogo. Kita tahu tentunya nama besar Sunan Kalijogo. Wayang kulit Cirebon memiliki ciri khas tertentu, diantaranya desain wayangnya memiliki bentuk sederhana dengan ornamen yang menggambarkan perpaduan Hindu dan Islam. Kemudian, selain melakonkan cerita Mahabharata dan Ramayana, wayang kulit Cirebon juga memiliki lakon lokal. Banyak sekali cerita lokal seperti Babat Cirebon dan kisah-kisah Wali Songo diangkat dan dipentaskan. Selazimnya pementasan wayang, pasti dong ada musik yang mengiringinya. Nah, untuk wayang kulit Cirebon, musik gamelan khas Cirebon itu selalu digunakan dalam pementasannya, termasuk penggunaan alat seperti gong dan kendang. Ya, jadi selain memiliki ciri khas tentang cerita dan kemudian tentang bentuk, musiknya pun juga berbeda dari wayang Purwo yang kita kenal berasal dari Jogja dan Surakarta. Pada wayang kulit Cirebon memiliki penyebutan nama atau babat atau cerita dan karakter pewayangan yang berbeda jika dibandingkan dengan pagelaran wayang kulit Purwo yang berasal dari Yogyakarta dan Surakarta. Contohnya babat Alas Amer ya, pada pagelaran wayang kulit Cirebon disebut sebagai babat Wonomerto ya, dan penyebutan nama karakter pewayangannya juga memiliki perbedaan ya, seperti Kolo Pracono dalam wayang kulit Cirebon sering juga disebut sebagai Nogo Pracono, dan Kolo Srenggi disebut juga sebagai Kolo Jengki. Selain perbedaan yang tadi disebutkan, terdapat juga perbedaan yang lain dalam wayang kulit Cirebon ya. Contohnya Nagaliong atau Guru Durno atau Drono yang berjubah menunjukkan kesinambungan antara unsur pra-Islam dengan unsur agama Islam. Gunungan Jali atau Jaler pada pagelaran wayang kulit Cirebon yang masih menampilkan wujud Ganesha sebagai pengaruh unsur Hindu, tidak dihilangkan ya. Kemudian dialog yang dibawakan pada pagelaran wayang kulit Cirebon lebih bernafaskan Islam karena wayang kulit tadi kan salah satu fungsinya adalah sebagai media dakwah. Kemudian adanya karakter Rahwono atau Prabu Dosomuko, Prabu yang memiliki 10 muka gitu ya. Dalam pewayangan Cirebon direfleksikan dengan kepala yang memang jumlahnya itu ada 10 dan bisa dilihat dari sisi muka dan belakang karakter wayang tersebut. Kemudian cempurit pada wayang kulit Cirebon memiliki bentuk tungkul bawang begitu ya, yang terbuat dari kerbau dengan warna kemerahan, sementara wayang Jowo memiliki bentuk perbedaan yaitu warnanya kekuningan. Kita lanjutkan pembahasan kita pada wayang golek cepak. Tahu wayang golek kan ya teman-teman? Membayangkan wayang golek itu langsung membuat kita bahagia karena setiap tontonan wayang golek itu pasti lucu begitu ya. Kita kenal lebih dekat lagi tentang wayang golek cepak. Wayang golek cepak atau wayang papak merupakan jenis kesenian wayang yang berkembang di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bentuk wayang cepak hampir mirip dengan wayang golek. Terus apa bedanya begitu ya? Kalau wayang golek itu berasal dari wayang golek Purwosundo begitu ya. Tapi memiliki bentuk mahkota yang berbeda begitu. Kalau bahasa Cirebonnya itu sirah-sirahan. Nah, wayang
golek cepak itu sirah-sirahannya mahkotanya itu rata atau bahasa Cirebonnya cepak ya. Maka dari sinilah kemudian muncul nama wayang golek cepak begitu ya. Sunan Kudus melakukan inovasi pada wayang kayu buatan Sunan Giri. Jadi kalau wayang golek Purwosundo itu ciptaannya Sunan Giri begitu ya. Kemudian Sunan Kudus melakukan inovasi dari wayangnya Sunan Giri. Nah, inovasi ini kemudian populer di wilayah pantai utara Pulau Jawa. Daerah yang pertama kali dimasuki kesenian wayang baru ini adalah Cirebon dengan menampilkan kisah-kisah menak atau bahasa Indonesianya bangsawan ya, yang memiliki nama-nama seperti Amir. Amir itu artinya pemimpin ya. Amirul Mukminin, Jaya Dimuri, Jayang Jurit, dan lainnya. Lantas kemudian nama wayang tersebut disebut terkenal dengan nama wayang cepak. Banyak tokoh dalam wayang cepak diambil dari kisah sejarah atau cerita rakyat lokal seperti Babat Cirebon. Tokoh khasnya itu seperti Pangeran Cakrabuana, kemudian Sunan Gunung Jati, dan tokoh Wali Songo yang sering muncul dalam lakon. Selain tokoh sejarah, ada juga karakter kuno kawan lokal seperti Semar, Cepot, lah ini sih paling lucu ya, dan lainnya yang menyampaikan pesan moral dan humor. Sama seperti wayang kulit, wayang cepak ini juga memiliki fungsi ya yang hampir mirip ya, diantaranya untuk media dakwah, kemudian untuk media edukasi moral, dan tentu saja yang paling utama adalah sebagai hiburan lokal. Bicara tentang wayang tentu tidak akan lengkap tanpa menyertakan dalang dan pementasannya. Nah, ternyata wayang golek ini juga menggunakan dalang, dan dalangnya itu memiliki ciri khas yang berbeda, yaitu gayanya santai dan sering menggunakan humor untuk menarik perhatian penonton. Ya, seorang dalang seringkali nggak cuma cerita aja, tapi juga menyampaikan pesan moral dan sosial yang relevan. Bagaimana dengan pementasannya? Nah, pementasan wayang cepak sering dimainkan pada saat acara-acara adat seperti sedekah bumi, peringatan Maulid Nabi, dan acara-acara tradisional. Ini acara-acara seperti ini pada zaman dulu itu dan masih berlaku sampai sekarang ya. Itu kan merupakan pesta rakyat gitu ya. Dan wajar kalau ada hiburan di dalamnya. Nah, kemudian durasi pementasan wayang cepak itu juga ternyata tidak lama, lebih singkat dari wayang kulit yang wayang kulit itu durasi pementasannya bisa semalam suntuk. Lanjut nih pembahasannya pada wayang wong. Wong itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya orang. Kalau wayang wong itu berarti wayang yang lakonnya adalah orang. Wayang wong lahir sekitar tahun 1931. Pernah hidup dan berkembang di daerah Bagas, Palimanan, Suronenggolo, Selangit, dan Gegesik. Secara historisnya nih, konon kesenian yang disebut sebagai Grot Mas Karsto atau pertunjukan topeng yang menggunakan cerita berkembang di dua kerajaan besar di Jawa Barat, yaitu Kasultanan Cirebon dan Kasultanan Banten. Di kalangan Kasultanan Cirebon, kesenian ini selanjutnya disebut sebagai wayang wong atau wayang orang, sedangkan di Kasultanan Banten disebut sebagai raket. Wayang wong menyajikan cerita epik dan lokal. Cerita epik itu contohnya cerita tentang Ramayana dan Mahabharata. Kalau cerita lokalnya berarti cerita lokal rakyat Cirebon seperti Babat Cirebon dan tentunya kisah Sunan Gunung Jati. Pada beberapa kisah ya, seperti kisah Gunung Jati dan juga Babat Cirebon, tentunya di dalamnya terdapat nuansa religius ya, ada dimasukkan nilai-nilai moral, nilai-nilai Islam, karena Cirebon itu adalah daerah yang tradisi dakwah Islamnya itu sangat kuat. Selain sebagai media hiburan, wayang wong juga memiliki fungsi sebagai media dakwah dan pendidikan. Dan karena dia digunakan pada beberapa acara adat, maka dia juga merupakan
bagian dari upacara adat. Biasanya dilakukan pada peringatan Maulid Nabi dan sedekah bumi. Beberapa karakter pada wayang wong itu contohnya Rama, Sinta, dan Rahwana pada epik Ramayana, atau Pandowo dan Kurawa dari epik Mahabharata. Kemudian karakter lokalnya itu seperti Sunan Gunung Jati dan Pangeran Cakrabuana, dan tentu saja tidak ketinggalan Punokawan seperti Semar, Cepot, dan tokoh Punokawan lainnya yang membawa pesan moral. Dan yang akan kita bicarakan selanjutnya adalah bagian menariknya ya, yaitu tentang lukisan kaca. Lukisan kaca. Kalau dari namanya sih ketahuan ya, lukisannya itu dibuat di kaca. Oke. Sejarahnya lukisan ini dikenal di Cirebon sejak abad ke-17 Masehi. Keberadaannya bersamaan dengan berkembangnya agama Islam di Pulau Jawa. Lukisan kaca ini memiliki peran sebagai media dakwah karena lukisan-lukisan di dalamnya itu biasanya berupa kaligrafi, terus kemudian ada ornamen-ornamen Ka'bahnya. Jadi memang nuansanya itu nuansa religius. Karena media melukisnya adalah kaca, tentunya lukisan kaca memiliki teknik tertentu gitu ya. Teknik melukisnya adalah melukis dengan cara terbalik. Maksudnya apa ya? Yaitu melukis di bagian belakang sehingga hasil lukisannya bisa dilihat di bagian depan. Ya. Lukisan kaca Cirebonan memiliki keunikan dalam penggarapannya. Melukis di bagian belakang itu susah loh dan membutuhkan ketelitian, keterampilan, dan kesabaran yang tinggi. Seorang pelukis harus mampu menghindarkan diri dari kesalahan saat menggambar ataupun kesalahan saat mengecat begitu ya. Pewarnaannya itu menganut konsep pewarnaan dari gelap ke terang atau terang ke gelap. Demikian juga ketelitian menggoreskan kuasnya itu ya harus betul-betul teliti karena dia tidak boleh menabrak melebihi dari kontur atau garis gambarnya. Kemudian tentu saja ada teknik tertentu dalam pencampuran atau mengoplas warna agar menghasilkan warna yang diinginkan dalam menghias lukisan. Luar biasanya nih ya, salah satu keunikan atau ciri khas lukisan Cirebon itu yaitu tidak memiliki gambar yang ada unsur makhluk hidupnya di sana. Kok bisa seperti itu ya? Ya karena kita ketahui bahwa Islam melarang menggunakan gambar makhluk hidup dalam gambar atau lukisan. Tentu saja hal ini bertentangan begitu ya. Berbeda dengan gaya-gaya lukisan yang biasa muncul di lukisan dengan gaya impresionisme, naturalisme, atau realisme. Ada sekitar 42 jenis kaligrafi peninggalan Sunan Gunung Jati. Semuanya memiliki makna dan tujuan yang berbeda. Ya karena lukisan kaca itu juga memiliki fungsi sebagai media dakwah gitu. Contohnya, lukisan kaca bergambar macan Ali dengan corak Arab berlafaz 2 kalimat syahadat. Kaligrafi ini bertujuan memberikan semangat atau memotivasi pemiliknya agar selalu ingat kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Selazimnya kesenian tradisional, lukisan kaca juga memiliki tantangan tersendiri untuk berkembang dan bersaing di era modern. Di antaranya adalah yaitu tadi karena adanya modernisasi sehingga menggerus minat terhadap seni tradisional. Jadi menurun sehingga karena kegeser oleh arus budaya modern. Selain itu ya, regenerasi penulisnya itu cukup lambat sehingga jumlah seniman lukisan kaca itu semakin sedikit. Ya, di samping itu juga karena adanya komersialisasi berlebih yaitu produk massal. Ya, kalau produk massal itu kan biasanya kualitasnya tidak terlalu terjaga. Begitu sehingga karena lukisan kaca ini kualitasnya tidak terjaga tentunya merusak citra seni lukisan kaca itu sendiri. Demikian pembahasan kita tentang ragam kesenian Cirebon 1. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Sampai jumpa.